Hai, dalam video ini kita akan membahas tentang cohesion. Apa sih itu cohesion? Mari kita tanya saudara Oscar. Jadi, cohesion itu adalah hubungan antar elemen dalam sebuah modul. Jadi, bayangkan kotak ini adalah sebuah modul, di mana P mewakili proses dan V mewakili variabel. Proses dan variabel yang berada di dalam modul ini dapat kita sebut sebagai elemen, di mana elemen-elemen tersebut terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, terdapat 7 tingkat cohesion. Tingkatan tersebut ditentukan menurut kekuatan koneksinya. 7 tingkatan tersebut yaitu coincidental, logical, temporal, procedural, communicational, sequential, dan yang terakhir, functional. Dapat kita lihat, coincidental memiliki ikatan kohesi yang paling rendah, sehingga ia menjadi yang paling lemah. Berbeda dengan functional, dia memiliki ikatan kohesi yang tinggi, sehingga koneksinya sangat kuat. Mengapa bisa begitu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada coincidental. Cohesion ini terjadi karena proses-proses yang secara kebetulan berada di dalam suatu modul, di mana proses-proses tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali. Kita bisa lihat, di modul memiliki beberapa elemen, open, read, set, dan lain-lain. Namun, jika kita hilangkan salah satu elemen di dalam modul, maka tidak akan terjadi error, walaupun hasil akhirnya tidak akan sesuai ekspektasi kita. Kelemahan hubungan antar elemen inilah yang membuat coincidental menjadi kohesi yang paling lemah. Yang kedua, ada logical. Logical terjadi karena proses-proses yang berada di dalam suatu modul melakukan kegiatan yang sama. Jika kita lihat, proses-proses dari case ini melakukan hal yang sama, yaitu melakukan read proses. Dan masih akan sama seperti coincidental jika salah satu case-nya dihapus tidak akan terlalu berpengaruh pada jalannya program secara keseluruhan. Yang ketiga, ada temporal. Temporal terjadi ketika proses-proses dikumpulkan di dalam suatu modul karena proses-proses tersebut berhubungan dengan waktu. Contohnya adalah modul inisialisasi. Modul ini berisi proses-proses yang harus dijalankan di awal, sehingga proses ini dapat digabungkan ke dalam satu modul, yaitu modul inisialisasi. Yang keempat adalah prosedural. Prosedural terjadi ketika proses-proses yang berada di dalam suatu modul harus dilakukan secara sekuensial atau berurutan. Proses-proses tersebut harus dilakukan secara berurutan, karena jika tidak, maka output yang dihasilkan tidak akan sesuai. Bayangkan saja jika proses ini kita pindahkan di sini, maka outputnya akan salah, ataupun bahkan bisa error. Oleh karena itu, ikatan antar proses sudah mulai kuat satu sama lain. Yang kelima, ada communicational. Communicational adalah proses-proses yang berada di dalam suatu modul menggunakan data yang sama. Mari kita coba lihat contoh berikut ini. Jika kita lihat, setiap if akan merubah data dari data yang sama. Oleh karena itu, mereka saling melakukan komunikasi antar proses sesuai dengan syarat yang ada. Yang keenam, ada sequential. Sequential adalah proses-proses yang berada di dalam suatu modul dan harus dilakukan secara sekuensial atau berurutan dan ada proses yang saling bergantung. Jika kita lihat di contoh, sales tax akan didapatkan dari hasil penambahan total purchase. Artinya, sales tax bergantung dengan total purchase. Selain itu, jika posisi amount due ditukar dengan sales tax, hasilnya pun akan salah atau error. Artinya, proses tersebut harus dibaca secara berurutan. Disinilah kekuatan proses-proses dalam modul sudah mulai sangat kuat. Dan yang terakhir adalah functional. Fungsional terjadi karena proses-proses yang berada di dalam suatu modul hanya melakukan satu tugas yang spesifik. Jika kita lihat di contoh, modul ini hanya melakukan suatu kegiatan yang spesifik,
yaitu calculate sales tax. Tidak seperti modul yang lain, pada functional modul, jika salah satu prosesnya dihapus atau tidak dibaca, maka pasti modul tersebut langsung error dan tidak bisa berjalan. Kekuatan antar modul ini yang membuat functional menjadi level cohesion terkuat. Demikian penjelasan saya tentang cohesion.